Ya, teman-teman, kita akan membacakan berita sebentar, teman-teman ya. Ada informasi ini dari teman kita satu dari Brozone 1771 ya. Lihat TPIA besok pas setelah hari ini closing 8.000 dan ada info mau IPO anaknya katanya. IPO anak perusahaannya ya. Terus satu lagi dari Andrian Andria Andrianus Rinaldi ya 3030 bro ya. Makasih ya bro tentang informasinya. Kita akan bahas pas saya buka beritanya dan muncullah ini teman-teman ya dari CNBC Indonesia. Nah, saya tadi baca lihat sekilas dengan judul ini 20 Februari jam 11 lebih 10 ya. Anak usaha emiten Prayogo dikabarkan mau IPO, manajemen buka suara. Nah, kita baca sedikit ya. PT Chandra Asri Pasifik Tbk TPIA buka suara perihal rencana penawaran umum perdana saham inisial public offering atau IPO ya, anak usahanya yaitu PT Chandra Daya Investasi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang investasi infrastruktur yang kabarnya akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini berarti bulan apa tuh, Juni Juli ya. Nah, di bersamaan ini Chandra Asri Group menyampaikan bahwa saat ini kami belum bisa memberikan informasi pelaksana IPO, kata Head of Corporate Komunikasi Chandra Asri Group. Ini siapa nih? Krisanti Tadigan kepada CNBC Indonesia Kamis tanggal 20 bulan 1 tahun 2025 ya. Sebelumnya TPI melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia manajemen membenarkan terkait rencana tersebut. Nah, sebelumnya TPIA melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen memberikan terkait rencana tersebut. Perusahaan memang mulai menjajaki untuk kemungkinan rencana IPO atas PT CDI ya. Namun terhadap hal ini masih dalam tahap pembahasan internal. Jadi pembahasan internal teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk itu beritanya ya. Terus ini perusahaan tentu saja akan tetap mengikuti dan mematuhi ketentuan dari peraturan pasar modal yang berlaku, pungkasnya. Sementara itu pada perdagangan hari ini TPIA sempat mengalami koreksi hingga lebih dari 8% pada pembukaan sesi 1, akan tetapi pada pukul 10.45 saham TPIA memangkas koreksi dan kembali ke harga penutupan kemarin yaitu di 8.000. Baik, teman-teman, jadi seperti itu informasinya ya. Nah, jadi yang akan dibuka itu yaitu anak perusahaannya ya. Nah, mudah-mudahan ini biasanya kalau emiten-emiten Master PP ya, apalagi kalau nanti broker uh, underwriternya brokernya LG gitu kan, bisa jadi ini menjadi pas masuk agak sulit masuk juga gitu kan, di penawaran juga kadang-kadang agak sulit gitu karena diberikan lot kecil gitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman melakukan strategi seperti apa gitu, apakah akan beli pas IPO atau nunggu koreksi ataupun ngantri ketika pembelian bisa di arah-arah seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kalau di arah agak susah gitu ya belinya. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman kalau melihat dari emiten-emiten Mr. PP, hampir semuanya emiten Mr. PP itu ya di atas harga wajarnya teman-teman ya. Biasanya dijual di harga mahalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu informasinya. Maka kita akan lihat untuk TPIA-nya ya. Nah, TPIA sendiri kita lihat untuk saat ini TPIA berada di posisi mana? Nah, teman-teman, untuk 1 tahunan dalam posisi agak murah dikit gitu, agak murah dikit. Nah, tapi kalau dilihat untuk 10 tahunan, teman 5 tahunan deh. Tapi kalau sekali 5 tahunan ya dijual di harga wajar, di atas harga wajar ya, cenderung dia uptrend teman-teman. Tapi ini TPI itu dia belum pernah menyentuh harga atas teman-teman ya. Perhatikan di sini nih, TPI itu belum pernah menyentuh harga atasnya, ya. Dia cenderung stag sebelum harga. Artinya ini biasanya emiten yang seperti ini itu terus bertumbuh teman-teman. Beda dengan emiten yang sudah menyentuh harga atas terus dikembalikan lagi terus main di harga atas, nah biasanya dia akan mengalami penurunan. Tapi kalau emiten-emiten yang belum pernah menyentuh harga atas dalam jangka 5 tahun, kita cek 10 tahun deh. 10 tahun aja belum pernah menyentuh harga atasnya. Artinya ini masih terus berkembang, bisa menjadi emiten bisa ke atas terus teman-teman ya. Apalagi sekarang di 7.800 sangat cuma 3.000 poin doang. Cuma 3.000 poin doang, TPI ini bisa berkembang lebih pesat. Tapi tahun ini biasanya harusnya tahun ini itu mendapatkan harga tertinggi baru gitu kan. Kemarin sekitar bulan Agustus ya.
Tahun 2023 dia, nah di tahun 2023 di sini kan harganya tertingginya teman-teman, tahun 2024 Januari itu ya. TPA terus berkembang pesat banget teman-teman untuk TPA ini ya. Oke, kita lihat untuk chart bitnya teman-teman ya, untuk atau enggak lukisan market makernya TPIA. Coba cek TPIA ya. Ini lukisan market maker teman-teman ya. Kalau dia lukisan market maker ketahuan teman-teman ya. Enak ngelihatnya gitu kan. Nah, ini kemarin sebenarnya target-target yang kita capai kan teman-teman sudah tercapai semuanya gitu kan. Bahkan cuma target utama aja belum di angka 10 ribuan ya nih, 9.500 teman-teman. Ini target harga 9.500 belum ketemu. Cuman kalau target yang di bawahnya sudah tercapai semua untuk kenaikannya ya. Nah, ini kemarin aja kita memberikan target kenaikan untuk sementaranya ke angka 7.650 sudah tercapai dan saya hapus teman-teman. Nah, ini ada kenaikan lagi dikit lagi udah kesentuh sama shadow, tapi di sini sudah meninggalkan jejak penurunan yaitu si kepala kembar. Apabila teman-teman apabila sekarang dia bisa menembus ke harga 8.080-nya atau 90, teman-teman cenderung dia akan uptrend bisa melalui ke harga 8.600 gitu teman-teman. Tetapi kalau sekarang dibikin si kepala kembar ya biasanya suka agak dikit koreksi dikit lah teman-teman. Tapi selagi dia sebenarnya kemarin dead cross teman-teman ya. Kenapa cenderung ngelawan? Ini kemarin itu dead cross teman-teman ya, ketika di tanggal berapa nih? Tanggal 19 itu dead cross teman-teman ya. Cuman secara MA ini balik lagi ke atas gitu ya. Mungkin ini chartnya bingung kali ya. Nah, mungkin nanti akan area penurunan bisa jadi ke arah sini teman-teman. Kita cek untuk area penurunannya di sini teman-teman. Nah, di area 7.300 itu mungkin nanti area penurunannya di situ ada si ekor merah teman-teman ya. Nah, selagi seperti ini teman-teman tetap harus hati-hati ya, walaupun istilahnya target kenaikan sudah dilihat teman-teman di angka 8.600. Tetapi jangan lupa juga bahwa penurunan itu kadang-kadang terjadi di TPI ini. Perhatikan ketika turun, langsung turunnya enak banget kan. Perhatikan kalau lagi enak-enak makanya tiba-tiba turun. Nah, teman-teman tinggal teman-teman perhatikan seperti itu ya. Apalagi sekarang itu sebenarnya si Bandar Forex sudah jualan. Waktu di sini ketika dia istilahnya ditaikan teman-teman ya. Maaf, ketika diturunkan Bandar Forex itu jualan. Bandar lokal juga jualan, perhatikan jualan. Nah, di sini juga waktu jualan penurunan jualan juga Bandar Forex jual. Di sini ketika ada kenaikan langsung dia ada penurunan dan di sini ngikutin penurunannya. Nah, kemarin ada kenaikan itu disertai dengan besoknya ada penurunan penjualan daripada Bandar Forex gitu kan. Nah, per hari ini per tanggal 19 itu ada area kenaikan dihijaukan teman-teman ya. Bila mana ini turun merah agak panjang dikit teman-teman, biasanya dia suka ada penurunan lagi, kecuali kalau punya maksud lain gitu kan teman-teman. Yang penting ini MA20-nya menghadap ke bawah, tapi MA10-nya menghadap ke bawah, tetapi MA20-nya menghadap ke atas. Nah, ini menjadi teman-teman jadi polemik gitu kan. Ini harusnya kalau dia di sideways sebentar aja teman-teman ya. Mungkin asal jangan lewat angka 7.290 aja cenderung aman sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau si bandarnya ingin berkata lain ya bagaimana lagi, soalnya sih disinyalir teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal dan foreign cenderung dia si TPI ini mengalami istilahnya distribusi yang lumayan teman-teman. Perhatikan ya di sini. Ini distribusinya itu luar biasa teman, baik bandar lokal ataupun foreign. Perhatikan kalau teman-teman ikutin dari sini. Ya, bandar foreign dan lokal cenderung sama-sama dia melakukan distribusi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya TPI dalam keadaan distribusi, makanya si MA10-nya lagi menuju ke bawah, walaupun ada kenaikan tetapi di sini ada menuju ke bawah. Nah, diiringi dengan si kepala kembar seperti ini biasanya suka ada penurunan. Tapi tenang aja teman-teman, yang suka saya bilang bahwa saham-saham yang ada ketokohan dan cenderung tokohnya baik-baik saja, kecenderungan di up-nya akan terus ada teman-teman ya. Bahkan dia itu targetnya bukan harga tertingginya, yaitu stock split teman-teman, suka bilang begitu ya. Harga emiten-emiten yang ketokohan itu adalah target utamanya itu stock split teman-teman ya, karena mereka bukan untuk banyak-banyakan duit teman-teman, tapi untuk gengsi aja ya. Oke teman-teman, untuk TPIA seperti itu ya. Kalau untuk paham saham ketokohan Mr. PP mah ya sebenarnya fundamentalnya tahu sendirilah teman-teman ya. Silahkan aja hitungnya PR rasionya itu udah berkali-kali lipat tidak sesuai dibanding dengan BBRI, BBNI atau BBCA gitu kan. Cenderung kalau 4 bank ini mengikuti fundamentalnya, tapi kalau saham-saham Mr. PP biasanya mengikuti harga daripada keinginannya. Oke teman-teman,
Jadi meskipun teman-teman nyangkut ya di TPIA pasti kejemput teman-teman. Tinggal teman-teman melakukan namanya planning aja teman-teman ya. Ini juga kan si MA20 lagi menuju ke atas, cuman MA10-nya lagi menuju ke bawah. Nah, mudah-mudahan dia tidak jatuh daripada yang saya gariskan di sini teman-teman, di angka 7.300. Itu ada target penurunannya 7.300. 7.310 jatuh ya, ada di sini teman. Ini target penurunan juga nih. Ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu informasinya. Jadi masih dalam tahap konfirmasi teman-teman bahwa si TPIA mau ipokan anak perusahaan itu masih dalam tahap konfirmasi. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan sehat selalu. Ciao.